Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sugianto, CGP Angkatan 11 dari SDN 01 Matese. Saya akan melaksanakan percakapan pra-observasi bersama rekan sejawat di sekolah saya, yaitu Ibu Desi Kurnia Rahmawati, Sarjana Pendidikan. Beliau adalah guru kelas 4 di SDN 01 Matese. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi juga Pak Sugianto. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar ya Bu. Maksud saya di sini saya ingin memberitahukan bahwa saya nanti akan melaksanakan kegiatan observasi di kegiatan pembelajaran Ibu yang dilaksanakan di kelas. Apakah Ibu bersedia? Baik Pak, saya bersedia. Malah saya merasa senang karena ada yang mau memperhatikan kegiatan pembelajaran saya di kelas. Baik, terima kasih ya Bu. Tapi sebelumnya saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Ya Bu, pertama, apakah pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang Ibu laksanakan selama ini sudah berjalan dengan baik? Ya Pak, untuk pembelajaran di kelas saya merasa belum maksimal ya Pak, karena masih ada beberapa anak yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran. Saya juga merasa kebutuhan belajar murid-murid saya belum sepenuhnya terpenuhi. Dan hasil belajar pun masih ada beberapa siswa yang nilainya di bawah standar. Menurut Ibu, apa kira-kira yang menyebabkan hal itu terjadi ya? Menurut saya, mungkin karena anak-anak merasa bosan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran, karena strategi pembelajaran yang saya lakukan belum maksimal dan suasana pembelajaran yang kurang kondusif, Pak. Oh begitu. Lalu rencana apa yang Ibu lakukan agar dapat memaksimalkan pembelajaran dan meningkatkan keaktifan anak dalam kegiatan pembelajaran dan dapat memenuhi kebutuhan belajar murid-murid sehingga hasil belajar dapat mencapai di atas standar? Ya Pak, pertama saya akan mengubah strategi mengajar saya, yaitu dengan melakukan identifikasi terlebih dahulu terhadap karakteristik dan kebutuhan belajar murid-murid saya Pak. Berdasarkan hasil identifikasi tersebut, ternyata saya dapati berbagai gaya belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda di antara murid-murid saya. Oke Bu, setelah itu apa yang akan Ibu lakukan setelah mengetahui bahwa murid-murid Ibu ini memiliki gaya belajar dan kebutuhan belajar yang berbeda-beda tersebut? Saya telah merancang suatu pendekatan pembelajaran berdiferensiasi dan akan melaksanakannya di kelas saya Pak, karena pembelajaran ini saya anggap sangat tepat untuk mengakomodasi gaya belajar dan dapat memenuhi kebutuhan belajar dari murid-murid saya. Saya juga yakin dengan pembelajaran berdiferensi ini akan dapat menciptakan suatu kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid, suasana pembelajaran yang menarik, aman, nyaman, serta menyenangkan, sehingga semua murid dapat aktif dalam mengikuti kegiatan pembelajaran dan akhirnya hasil belajar dapat meningkat di atas standar Pak. Wah, sungguh luar biasa sekali ya Bu ya, ide yang disampaikan. Ya Bu, kalau boleh tahu apa tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh murid nanti? Untuk tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan pada pembelajaran nanti, yaitu yang pertama, melalui pengamatan video dan gambar, siswa mampu menyebutkan bagian-bagian tubuh dari tubuhan. Yang kedua, melalui pengamatan video dan gambar, siswa mampu menyebutkan fungsi dari masing-masing bagian tubuh tumbuhan Pak. Baik sekali ya Bu. Pada pembelajaran nanti pengembangan apa yang akan Ibu fokuskan? Untuk pembelajaran kali ini saya fokus pada pengetahuan Pak, agar siswa bisa tahu bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Saya juga akan memfokuskan pada keterampilan anak dalam berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya agar tujuan pembelajaran dapat tercapai. Oh, itu ya. Jadi yang akan Ibu fokuskan adalah pengetahuannya dan keterampilan anak dalam diskusi kelompok, gitu ya Bu ya. Kira-kira strategi apa yang akan Ibu terapkan dalam kegiatan pembelajaran nanti? Strategi yang akan saya lakukan adalah problem based learning. Dari pembelajaran nanti akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di mana sesuai dengan gaya belajarnya, siswa dibagi menjadi kelompok audio, visual, dan kinestetik. Anak-anak audio dan visual nanti akan mengamati tayangan video tentang bagian tumbuhan, sedangkan anak kinestetik akan melakukan praktek langsung menempel
bagian-bagian tumbuhan sesuai fungsinya menggunakan papan tempel itu Pak. Dan saya harap nanti pembelajaran yang akan saya lakukan bisa komunikatif dan berbudaya positif. Wah, luar biasa sekali persiapannya Bu. Sudah mempersiapkan pembelajaran dengan pembelajaran scientific, kemudian juga pembelajarannya berdiferensiasi, di mana anak itu nanti akan dibagi menjadi 3 kelompok sesuai dengan gaya belajarnya. Nah, sekarang untuk pertanyaan selanjutnya, media apa yang akan Ibu gunakan dalam menyampaikan materi tersebut? Untuk media pembelajarannya saya menggunakan berupa video dan gambar, yaitu poster-poster bagian tumbuhan Pak. Ya, bagus sekali. Terus rencana Ibu kapan akan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut? Insya Allah secepatnya Pak, mungkin besok Senin saya akan melakukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini yang telah saya rancang dengan kegiatan pembelajarannya. Baik Bu, saya tunggu realisasi dan komitmennya Ibu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi itu. Semoga mendapatkan hasil yang memuaskan ya Bu. Ya Pak, siap insya Allah. Baik Bu, saya kira percakapan kita cukup sampai di sini dulu ya. Sampai ketemu nanti di hari Senin di kelas Ibu. Saya akan melaksanakan observasi terhadap kegiatan pembelajaran yang Ibu lakukan. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian percakapan praobservasi yang saya lakukan. Semoga pembelajaran yang diharapkan dapat berhasil dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Oke, sebelum kita mulai, Guru mau tanya, ada yang tidak masuk hari ini? Masuk semua ya? Oke. Hari ini pelajarannya ilmu pengetahuan alam dan sosial ya. Sudah siap? Oke. Untuk bab 1, tumbuhan sumber kehidupan di bumi dengan topik bagian-bagian tumbuhan. Untuk memulai pembelajaran kita akan dia dulu biar semangat. Kita bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kalau kau anak cerdas tepuk tangan. Kalau kau anak pintar bilang hore, hore. Kalau kau mau belajar, mari kita berdoa. Jangan lupa perhatikan adabnya. Nah, jadi sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Silakan Mbak Nikesha, kita berdoa. Di tempat duduk siap gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum kita pembelajaran, kita akan menyanyikan 1-2 lagu, yaitu Menanam Jagung. Siap semuanya? Namun
sudah menyanyikan lagu menanam jagung? Ada yang sudah pernah melihat pohon jagung? Sudah ya, yang suka makan jagung? Ada? Nah, jadi tadi kan guru sudah memperlihatkan video tentang menanam jagung. Sekarang guru mau bertanya sama kalian, sebutkan tanaman-tanaman buah yang kalian ketahui. Ada yang bisa? Atau Mbak Nikesha? Buah-buahan tanamannya. Tanaman apel, anggur, yang lain kira-kira apa? Apa Mbak Hanza? Mangga, stroberi. Yang sebelah sana apa Mbak Raya? Melon, buah naga. Tumbuh-tumbuhan itu pasti memiliki tubuhnya masing-masing beda apa sama? Setiap tumbuhan itu bentuk tubuhnya sama apa beda? Contohnya pohon mangga sama buah naga beda apa sama? Oke, pertanyaan selanjutnya, sebutkan tanaman-tanaman bunga yang apa saja bagian dari tanaman jeruk. Ada yang sudah pernah lihat tanaman jeruk? Sudah. Ada apa aja bagian-bagiannya? Nah, contohnya ini ya, punya gambar. Ini anggap saja ini tanaman jeruk, tapi ini mangga, ya nggak apa-apa ya. Ini ada bagian-bagiannya. Bagian yang pertama ada apa ini? Pohon. Bagiannya ada apa ini ya? Nah, terus ada apanya? Di bawah itu ada apa? Di ininya ada apa? Tengah bunga dan buah. Ini adalah bagian-bagian dari tumbuhan. Selanjutnya, bagian tumbuhan manakah yang berfungsi untuk menyerap air? Apakah fungsi batang? Ada yang sudah tahu? Apa fungsi batang? Menopang tumbuhan itu akar. Yang fungsi batang, yuk, menyalurkan nutrisi ke seluruh tubuh. Itu ya, itu adalah fungsi dari beberapa bagian tumbuhan. Selanjutnya, guru akan sampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, siswa dapat menyebutkan bagian-bagian tumbuhan. Yang kedua, siswa dapat menyebutkan fungsi dari bagian-bagian tumbuhan. Jadi guru harap setelah kita pertemuan kita di pagi hari ini, kalian bisa menyebutkan bagian-bagian apa fungsinya dari tumbuhan tadi ya. Selanjutnya, ini adalah tolong diperhatikan
Fungsinya adalah untuk melakukan fotosintesis, yaitu proses pembuatan makanan untuk pertumbuhan tanaman. Ada beberapa jenis tulang daun, yaitu tulang daun menyirip, tulang daun melengkung, tulang daun menjadi, dan tulang daun sekitar. Kemudian ada bunga. Bunga adalah organ reproduksi pada tumbuhan. Fungsinya sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan, yaitu dengan penyerbukan. Setelah berkembang biak, tumbuhan akan menghasilkan biji. Biji inilah yang akan menjadi tumbuhan baru jika ditanam. Dan yang terakhir adalah buah. Buah adalah hasil perkembangan bunga yang telah berkembang biak. Fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan dan melindungi biji di dalamnya. Setiap bagian dari tumbuhan memiliki peran yang sangat penting. Bagian-bagian tumbuhan ini saling bekerja sama untuk kelangsungan hidupnya. Akar akan menyerap air dan nutrisi dari tanah, kemudian disalurkan ke batang. Batang akan mengangkut nutrisi ke seluruh bagian tumbuhan. Daun melakukan fotosintesis, dan bunga berperan dalam reproduksi tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan berkembang menjadi buah. Di dalam buah terdapat biji. Biji yang jatuh ke tanah akan tumbuh menjadi tanaman baru. Nah, itu dia tadi penjelasan singkat tentang bagian-bagian tumbuhan dan fungsinya. Semoga video ini memberi kamu pemahaman yang lebih dalam tentang kehidupan tumbuhan di sekitar kita ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Nah, itu tadi adalah video tentang bagian-bagian tumbuhan. Ada apa saja tadi anak-anak bagian-bagian tumbuhan? Ada nih 5. Yang pertama ada daun, batang, akar, bunga, dan buah. Jangan lupa masing-masing dari bagian-bagian tumbuhan tadi memiliki fungsinya masing-masing. Guru akan jelaskan juga tumbuhan merupakan salah satu komponen kunci dalam ekosistem. Tumbuhan itu salah satu dari makhluk hidup. Mau hidup ada berapa anak? Apa saja? Tentu ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan. Apa bisa kita hidup tanpa tumbuhan? Bisa apa tidak? Kita sangat membutuhkan adanya tumbuhan. Mereka tidak hanya menyediakan oksigen yang kita butuhkan untuk bernafas, tetapi juga berperan penting dalam siklus air, penyediaan makanan, dan keseimbangan lingkungan secara berkelanjutan. Bagian-bagian tumbuhan memiliki peran yang penting dalam mendukung interaksi mereka dengan lingkungan sekitarnya. Jadi kita tidak bisa hidup tanpa tumbuhan, begitu juga tumbuhan tidak bisa hidup tanpa kita. Itu merupakan sebuah interaksi saling membutuhkan. Nah, ini tadi bagian-bagian tumbuhan ada akar, batang, daun, buah. Boleh bolak-balik, boleh. Yang penting kalian paham bagian-bagian tumbuhan tersebut. Nah, yang pertama di sini dijelaskan akar. Akar sudah tahu ya akar ya. Akar itu adanya di bawah, ya, di bawah batu. Fungsi-fungsi dari akar yang pertama, akar memiliki rambut akar yang menyerap air dan mineral dari tanah, yang kemudian digunakan untuk berbagai proses metabolisme tumbuhan. Jadi adanya akar itu menjadikan tumbuhan itu bisa tumbuh karena menyerap air dari mineral. Selanjutnya pada beberapa tumbuhan akar menyimpan cadangan makanan dalam bentuk pati seperti wortel,
yang dilakukan juga dapat diteruskan melalui bak. Selanjutnya, pada beberapa tumbuhan, batang juga menyimpan cadangan makanannya seperti pada tebu. Oleh karena itu, tebu rasanya apa anak-anak? Manis, karena tebu itu menyimpan cadangan makanannya di bak batang. Selanjutnya, batang menyokong daun, bunga, dan buah agar dapat memperoleh cahaya matahari dengan optimal. Tempat menempelnya buah daun itu ada di bak. Selanjutnya, batang adalah tempat di mana tunas baru, cabang dan daun tumbuh. Jadi tunas yang akan tumbuh itu adanya di batang. Oke, jelas bagian batang. Selanjutnya ada daun. Daun tadi jenisnya banyak ya anak-anak ya. Ada yang sejajar, ada yang menjalar dan yang lainnya. Nah, daun itu mengandung klorofil. Klorofil itu apa anak-anak? Ada yang tahu klorofil? Zat hijau daun yang memungkinkan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Jadi proses fotosintesis itu terjadi di daun. Yang kedua, daun memiliki stomata, pori-pori kecil yang berfungsi untuk pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dengan lingkungan. Yang terakhir, proses penguapan air dari daun melalui stomata membantu mendinginkan tumbuhan dan mengangkut nutrisi dari akar ke daun. Ini adalah fungsi-fungsi dari daun. Jelas? Nah, selanjutnya itu kita beralih ke bagian apa anak-anak? Bunga. Bunga itu ada yang sempurna dan tidak sempurna. Di bab berikutnya nanti juga akan ada bagian-bagian bunga. Tapi kita di bab ini kita hanya mempelajari fungsi dari, yaitu yang pertama, bunga merupakan organ reproduksi yang mengandung struktur kelamin apa jantan yang disebut benang sari dan betina yang disebut kepala putih. Letaknya ada di mana anak-anak? Di tengah-tengah bunga. Terus yang kedua, fungsi bunga adalah melalui proses penyerbukan dan pembuahan, bunga menghasilkan apa? Biji. Untuk reproduksi biji itulah nanti yang akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya pada mangga, rambutan itu lewat biji. Selanjutnya ada buah. Buah merupakan hasil dari bunga tadi anak-anak ya. Buah mengelilingi dan melindungi biji selama perkembangan. Yang kedua, buah seringkali memiliki struktur yang membantu penyebaran biji melalui angin, air, dan buah. Nah, di sini penyebaran itu lewat biji. Itu ya. Apakah ada pertanyaan anak-anak? Apa sudah jelas? Sudah jelas? Ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, selanjutnya Bu Guru akan melakukan diskusi dengan kalian yang telah Bu Guru bagi kelompoknya tadi sesuai dengan gaya belajar kalian. Ada gaya belajar kinestetik, audio, dan visual ya anak-anak ya. Kita akan membagi tugas di mana nanti kalian akan presentasi ke depan. Siap? Siap ya? Oke, ini untuk kelompok 1 dikerjakan ya, salah satu dikerjakan. Harus berdiskusi bersama. Apabila kalian ada pertanyaan bisa ditanyakan
hasilnya. It's time to have second break. Memiliki stomata pori-pori kecil yang berfungsi untuk berbagi gas, pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida dengan lingkungan. Mengandung klorofil yang memungkinkan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanan bagi tumbuhan. Buah fungsinya memiliki dan melindungi biji dalam perkembangan. Buah seringkali memiliki struktur yang membantu penyebaran biji melalui akar naik dan dewan. Bunga melalui proses penyerbukan dan pembuahan bunga menghasilkan biji untuk reproduksi. Buah merupakan obat reproduksi yang mengandung struktur kelamin jantan, benang sari, dan betina kepala putih. Sekian dari kelompok 1. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Anak-anak sebelum kembali ke mejanya, ada yang ingin bertanya juga dari kelompok yang lain? Silakan, kalau ada yang ingin bertanya boleh. Silakan, ada enggak? Bapak tidak? Sudah jelas ya, berarti ya tidak ada yang ditanyakan. Terima kasih untuk kelompok 1. Boleh kembali. Baik anak-anak, karena kalian tadi sudah melakukan diskusi, sudah melakukan presentasi, juga guru sudah menjelaskan